Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 4092, Membunuh Mayat Luo. Istana Surgawi memiliki 3 orang jenius tingkat atas dan hampir 800 orang lagi. Dapat dikatakan bahwa kekuatan tempur mereka telah meningkat secara dramatis. Akan tetapi, para ahli di pihak setan jahat juga jauh lebih banyak, dan jumlah mereka pun berlipat ganda. Di antara mereka, tidak kekurangan iblis jahat setingkat Luosi. Dengan penambahan sejumlah besar iblis jahat, kecepatan mereka menyerbu ke puncak gunung menjadi lebih cepat. Setelah 2 hari, mereka sudah mendekati puncak gunung. Jelaslah bahwa peta tanah penciptaan berada di puncak gunung. Kita bisa berangkat sekarang. Lu Ming adalah orang pertama yang berbicara. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan sebagian orang. Orang-orang ini tentu saja adalah mereka yang datang untuk bergabung kemudian, terutama para jenius papan atas. Siapakah Lu Ming menurutnya? Dia adalah orang pertama yang berbicara seolah-olah sedang memberi perintah. Hal ini membuat mereka sangat tidak senang. Kualifikasi apa yang dimiliki Lu Ming? Namun, yang mengejutkan mereka, Dong Yuanxing dan yang lainnya tampaknya tidak keberatan. Mereka semua mengangguk serempak. Mereka agak bingung. Dong Yuanxing dan yang lainnya tampaknya mendengarkan pendapat Lu Ming. Apakah ada kesalahan? Namun, ini bukan saatnya untuk berdebat. Mereka menekan keraguan di hati mereka dan bersiap untuk berangkat. Ayo pergi. Lu Ming berteriak dengan suara rendah dan memimpin untuk bergegas keluar. Yang lainnya mengikuti dari dekat, berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju gunung megah itu. Dengan begitu banyak orang yang bertindak bersama-sama, aura yang mereka bawa sangat mengejutkan, dan mereka segera ditemukan oleh setan jahat. Berdengung, berdengung. Di puncak gunung, Yujin memotong monster batu menjadi 2 bagian dengan 2 tebasan berturut-turut. Dia menatap Lu Ming dan yang lainnya dengan mata dingin. Orang-orang dari Istana Surgawi ini masih berani datang dan memperebutkan peta. Mereka benar-benar mencari kematian. Ambil beberapa orang dan hentikan orang-orang dari Istana Surgawi. Saat aku mendapatkan petanya, aku akan membunuh mereka. Yujin berkata dengan dingin. Jangan khawatir. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Orang-orang dari Istana Surgawi itu sudah mati. Mayat Luo tertawa terbahak-bahak. Tatapannya yang tajam sudah tertuju pada Lu Ming. Ini adalah kedua kalinya. Lu Ming telah melarikan diri 2 kali. Sebagai seseorang yang kekuatan tempurnya lebih rendah darinya, ini adalah pertama kalinya dia melarikan diri darinya 2 kali berturut-turut. Keinginannya untuk membunuh Lu Ming sangat kuat. Tidak lebih dari 3 kali. Dia bersumpah bahwa tidak akan ada yang ketiga kalinya. Kali ini, dia hendak memenggal kepala Lu Ming. Lebih dari separuh iblis jahat berbalik dan turun dari gunung, menyerang orang-orang di Istana Surgawi. Di antara mereka, ada sebanyak 7 iblis jahat tingkat atas seperti Luosi. Yujin, di sisi lain, terus membunuh monster batu dan memanjat gunung. Bunuh. Bunuh semua bestart Istana Surgawi ini. Sejumlah besar iblis, bahkan lebih banyak dari pihak Istana Surgawi, menyerbu ke arah Istana Surgawi. Ledakan-ledakan-ledakan. Pada saat berikutnya, kedua belah pihak mulai bertarung. Lu Ming melancarkan pukulan dan 2 iblis terbunuh olehnya. Terlebih lagi, dia bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya sekarang, bagaimana dia bisa mengejutkan sang iblis jenius Luosi? Di sisi lain, mayat Luo juga menatap Lu Ming sepanjang waktu. Pada saat ini, ia mengulurkan cakar iblisnya dan menghancurkan kepala 2 jenius Istana Surgawi, masing-masing di tangan. Para favorit surgawi lainnya dari Istana Surgawi bahkan tidak berani mendekati mayat Luo. Mereka menjaga jarak darinya. Bocah, mati saja. Mayat Luo meraung ganas dan mengepakkan sayap iblisnya yang besar. Ia membawa hembusan angin yang mengerikan dan bersiul saat ia menyerang Lu Ming. Kaulah yang akan mati. Lu Ming juga menyerbu ke arah mayat Luo dan melayangkan pukulan. Aku akan mematahkan lenganmu. Mayat Luo meraung dan mencakar lengan Lu Ming. Ledakan. Tinju Lu Ming bertabrakan dengan cakar iblis Luosi. Kaca. Pada saat tabrakan, cakar iblis Luosi bergetar hebat. Suara tulang patah terdengar dari jari-jarinya, dan lengannya bergetar hebat. Bukan hanya lengan mayat Luo yang bergetar hebat, tetapi tubuhnya juga bergetar hebat saat ia mundur. Wajahnya yang garang dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan.
Sulit dipercaya bahwa kekuatan Lu Ming tiba-tiba menjadi begitu kuat. Baru beberapa hari berlalu, bagaimana kekuatan tempur Lu Ming tiba-tiba meningkat dan bahkan melampaui dirinya. Dalam pertarungan antar ahli, sedikit perbedaan dapat menyebabkan perbedaan besar. Sedikit perbedaan dapat menentukan hidup dan mati. Mayat Luo tidak menyangka kekuatan tempur Lu Ming begitu kuat hingga melampauinya. Oleh karena itu, dia tertegun sejenak. Momen ini sudah cukup untuk menentukan hidup dan matinya. Membunuh, mati, teriak Lu Ming sambil meninju terus-menerus, mengubah kekosongan menjadi sarang lebah. Dengan kekuatan tempur Luo Xi, jika dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menangkis, dia masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Namun sekarang dia dalam keadaan linglung, hasilnya sudah diputuskan. Aduh, puff, darah dan daging berceceran di mana-mana. Tubuh kekar Luo Xi tertusuk oleh kekuatan tinju Lu Ming dan tercabik-cabik. Kepalanya juga berubah menjadi daging cincang oleh kekuatan tinju Lu Ming. Setan tingkat tinggi dibunuh secara langsung. Semua setan di sekitar mereka tercengang. Adegan ini benar-benar di luar dugaan mereka. Mereka tidak menyangka bahwa iblis sekuat Yujin akan terbunuh begitu saja. Ledakan. Setelah Lu Ming membunuh Luo Xi, dia tidak berhenti sama sekali. Dia menyerang dengan sekuat tenaga. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya cemerlang seperti planet. Dia menyerbu dan menyerang kelompok iblis itu. Bang-bang, setan-setan ini benar-benar rentan di tangan Lu Ming. Begitu Lu Ming menyerbu melewati mereka, mereka meledak seperti balon, daging dan darah mereka beterbangan kemana-mana. Tetesan darah roh iblis ditampung dalam tangan Lu Ming dan disimpan. Lu Ming menyerbu ke depan, meninggalkan jejak darah dan daging di belakangnya. Setidaknya selusin iblis jenius telah tewas di tangannya. Kemudian, Lu Ming bergegas ke depan iblis jenius teratas lainnya. Iblis tingkat atas ini juga merupakan kaisar surgawi tingkat ke-6. Ia mampu melawan eksistensi 4 tingkat di atasnya, dan kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari Luo Xi. Raungan setan. Setan itu meraung dan kekuatan penghancur yang mengerikan meledak dari mulutnya, menghantam ke arah Lu Ming. Ledakan. Lu Ming menyerang dengan sekuat tenaga. Tinjunya menembus kekuatan penghancur dan tubuhnya melesat maju. Kekuatan tinjunya seperti meteor saat menghantam orang itu. Membunuh. Setan itu meraung dan melawan dengan sekuat tenaga. Akan tetapi, meski dia berusaha sekuat tenaga melawan, dia bukan tandingan Lu Ming. Lu Ming, yang telah mencapai tingkat kelima alam kaisar surgawi, sudah setengah tingkat lebih tinggi dari Luo Xi atau iblis di depannya. Persis seperti bagaimana Lu Ming menghadapi Sadao saat dia menjadi kaisar dewa tingkat keempat. Dalam hal kekuatan tempur, mereka telah menghancurkannya sepenuhnya. Meskipun pihak lain dapat bertahan untuk sementara waktu, dia sama sekali tidak sebanding. Hanya dalam selusin gerakan, masing-masing iblis jahat mengeluarkan suara melengking yang mengerikan saat tubuh mereka terlempar. Dada mereka tertusuk oleh kekuatan tinju Lu Ming, dan mereka terluka parah. Membunuh. Lu Ming tidak memberi lawannya kesempatan untuk mengatur napas. Dia melangkah ke dalam kehampaan dan mengejarnya. Lebih dari selusin pedang iblis menebas wajahnya. Pada saat yang sama, kekuatan tinju penghancur yang dibentuk oleh teknik angin surgawi dan teknik disintegrasi besar membombardirnya. Setan jahat itu meraung dengan enggan dan melawan dengan sekuat tenaga, tetapi sia-sia. Saat berikutnya, tubuhnya tercabik-cabik. Lu Ming meraih darah roh iblis itu. Jenius iblis papan atas lainnya terbunuh. Bab 4093, pertarungan dimulai. Lu Ming telah membunuh 2 iblis tingkat atas dalam sekejap. Dia terlalu cepat. Pada saat ini, Yujin, yang berada di puncak gunung, akhirnya bereaksi. Wajahnya pucat dan sangat tidak sedap dipandang. Kamu mencari kematian. Yujin berteriak marah. Dia menyerang puncak gunung dan berbalik menyerang Lu Ming. Namun, masih ada jarak antara dirinya dan Lu Ming. Lu Ming tidak berhenti dan terus menyerang iblis lainnya. Kali ini, Lu Ming tidak menyerang iblis-iblis kelas atas karena mereka masih bisa menahannya untuk sementara waktu. Jika mereka melihat Lu Ming datang dan ingin melarikan diri, akan sulit untuk membunuh mereka sebelum Yujin tiba. Oleh karena itu, Lu Ming menyerang iblis-iblis yang lebih lemah tetapi sangat berbakat. Misalnya, iblis pada tingkat Sadao. Meskipun mereka berada di level kelima alam kaisar surgawi atau lebih rendah, mereka masih mampu melawan lawan yang 4 level lebih tinggi dari mereka. Meskipun kultivasi mereka sedikit lebih rendah, potensi mereka tidak kalah dengan mayat Luo.
Darah roh iblis seperti itu juga sangat berharga. Meskipun tidak banyak makhluk seperti itu di antara para iblis jahat, tetapi tetap saja ada beberapa. Lu Ming menerkam iblis bersayap seputih salju dan melayangkan pukulan. Ketika iblis itu melihat Lu Ming menyerangnya, dia terkejut dan buru-buru mundur. Namun, bagaimana kecepatannya bisa sebanding dengan Lu Ming? Kekuatan tinju yang bergulir itu menyembur ke arah iblis jahat bagaikan lautan badai, membentuk kekuatan yang menghancurkan. Menghadapi kekuatan tinju seperti itu bagaikan orang biasa yang menghadapi tsunami. Tidak ada jalan keluar. Dia akan terkena pukulan tinjunya atau menghancurkan tsunami dengan kekuatan yang dahsyat. Iblis kesayangan surga itu meraung marah. Sayap iblisnya mengepak cepat, membawa serta kekuatan yang dahsyat. Kekuatan ini sangat dingin dan ingin menyegel semuanya dalam es. Faktanya, ruang itu dibekukan dalam upaya untuk memblokir kekuatan tinju Lu Ming. Sayangnya, perbedaan kekuatan tempur antara keduanya terlalu besar. Semua ini sia-sia. Kekuatan tinju itu menghancurkan, dan ruang beku itu hancur seperti kristal. Kemudian, ia membombardir iblis itu. Setan itu meledak dengan keras. Setetes darah roh iblis terbang keluar dan ditangkap oleh Lu Ming. Dia telah memperoleh setetes darah roh iblis tingkat atas. Ini adalah seseorang yang dapat bertarung di 4 level, eksistensi yang setara dengan kandidat untuk bakat tertinggi di alam semesta. Orang seperti itu memiliki potensi yang tak terbatas dan memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam Master Iblis. Jumlah poin prestasi yang dapat ditukarkannya benar-benar mengejutkan. Lu Ming telah memperoleh 5 tetes darah roh iblis tingkat ini. Saat itu, setetes darah spiritual iblis dari Samoros bernilai hampir 60.000 poin prestasi. Darah spiritual iblis ini, yang dapat bertarung 4 tingkat lebih tinggi, setidaknya 2 kali lipat jumlahnya. Membunuh. Terdengar suara gemuruh yang mengerikan. Itu adalah Yujin. Dia telah tiba. Pada saat ini, matanya merah dan dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat kuat. Pedang iblis di tangannya menebas Lu Ming. Aura yang membakar ruang. Sinar pedang itu melesat di udara dan langsung menuju kepala Lu Ming. Pedang iblis. Lu Ming berteriak dan mengeluarkan teknik pedang iblis yang hebat. Dengan lambaian tangannya, pedang iblis yang besar terbentuk dan menekan cahaya pedang Yujin. Pada saat yang sama, tubuh Lu Ming meledak dengan cahaya yang cemerlang. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dan meninju. Pedang iblis dan kekuatan tinju menghantam cahaya pedang Yujin satu demi satu. Pedang iblis adalah yang pertama mengenai cahaya pedang Yujin. Pedang iblis itu bergetar hebat, dan setelah 2 tarikan napas, pedang itu hancur. Lalu, cahaya pedang dan kekuatan tinju bertabrakan. Ledakan yang lebih dahsyat terdengar, dan kekuatan yang mengerikan menghancurkan kehampaan. Bahkan eksistensi setingkat Dong Yuanxing dan Bu Nan tampak serius. Akan tetapi, pada akhirnya, kekuatan tinju Lu Ming tidak dapat menghalangi serangan pedang Yujin dan hancur berkeping-keping. Pada saat tabrakan itu, sosok Lu Ming terdorong mundur dengan keras. Pada saat ini, dia tidak terluka oleh cahaya pedang yang tersisa. Dia hanya meminjam kekuatan untuk mundur jauh. Seperti yang diharapkan, kekuatan tempur Yujin masih lebih tinggi dariku. Lu Ming punya pikiran. Kekuatan tempur Yujin sangat mengerikan. Setiap inci ototnya dipenuhi dengan kekuatan yang mengerikan, terutama bila iblisnya. Itu bahkan lebih mengerikan. Di ranah Kaisar Surgawi, dia bisa melawan lawan yang 5 tingkat lebih tinggi darinya, yang hampir sama dengan Lu Ming. Dalam pertempuran di level yang sama, kekuatan tempur Yujin tidak lebih lemah dari Yuan Wen. Terlebih lagi, kultivasinya 1 tingkat lebih tinggi dari Lu Ming. Tentu saja, Lu Ming bukan tandingannya. Namun, Lu Ming tidak berniat melawan Yujin secara langsung. Dia mundur dan mengubah arahnya, bergegas menuju puncak gunung. Kau ingin pergi, mati. Yujin meraung dan mengejar Lu Ming. Dia teringat Lu Ming. Terakhir kali dia bertarung dengan mayat Luo, dia sama sekali bukan tandingan mayat Luo. Namun, hanya dalam beberapa hari, Lu Ming dapat dengan mudah membunuh mayat Luo dan bahkan dapat bertarung dengannya untuk sementara waktu. Orang seperti ini terlalu menakutkan. Dia harus menyingkirkan Lu Ming hari ini. Namun, dia tidak dapat mengejar Lu Ming dalam waktu singkat. Hal ini dikarenakan di gunung ini terdapat banyak sekali monster batu. Meskipun banyak dari mereka yang telah dibunuh oleh para iblis, namun masih ada beberapa yang tersisa, terutama di puncak gunung, di mana terdapat lebih banyak monster batu.
Sosok Luming berkedip-kedip dan dia sudah setengah jalan menaiki gunung. Pada saat ini, beberapa monster batu meraung dan menyerang Luming. Struktur monster batu ini mirip dengan batu di bawah kaki mereka, tetapi mereka telah dipadatkan oleh seorang ahli tingkat master dengan kemampuan surgawi yang hebat. Mereka telah menjadi sangat padat dan memiliki kepadatan yang sangat tinggi. Pada saat yang sama, mereka sangat keras, bahkan lebih keras dari senjata surgawi. Terlebih lagi, penampilan mereka semua berbeda. Ada berbagai macam binatang buas, manusia, dan bahkan setan. Tiba-tiba, 3 monster batu menyerang Luming dan menyerang 3 titik vitalnya. Luming mengeluarkan teknik angin surgawi yang hebat dan tubuhnya diselimuti oleh lapisan angin surgawi. Dia tidak melawan monster-monster batu ini secara langsung. Sosoknya berkelebat dan dia tampaknya telah menciptakan serangkaian bayangan. Setelah beberapa kilatan, dia dengan sempurna menghindari serangan ketiga monster batu itu dan muncul di belakang mereka. Kemudian, dia terus bergegas menuju puncak gunung. Semakin tinggi mereka mendaki, semakin banyak pula monster batu yang ada. Namun, Luming menghindari serangan monster batu satu persatu dengan teknik angin surgawi yang hebat. Ketika dia tidak dapat menghindari beberapa dari mereka, Luming memblokir mereka dengan tinjunya. Segera, dia telah meninggalkan puluhan monster batu di belakangnya dan mendekati puncak gunung. Di sisi lain, teknik gerakan Yujin tidak secepat Luming. Dia mengandalkan bila iblis di tangannya. Enyah, Yujin meraung sambil terus-menerus menebas dengan bila iblisnya, mengirim monster-monster batu itu berterbangan. Suara mendesing. Satu persatu, monster batu itu terbang keluar seperti bola karet. Beberapa dari mereka bahkan terbang ke arah Luming. Luming tidak punya pilihan selain fokus dan menghindarinya. Akibatnya, kecepatannya sedikit lebih lambat. Yujin menyerang dengan ganas. Dengan gerakan ini, jarak antara dirinya dan Luming perlahan-lahan semakin dekat. Bab 4094, Melihat Peta. Kekuatan tempur Yujin yang dahsyat membuat monster-monster batu itu melayang. Dia terus mengejar Luming. Jarak di antara mereka berdua semakin dekat. Namun, ketika Luming melihat jarak di antara mereka berdua semakin dekat, dia segera mengubah posisinya dan bergerak horizontal, sehingga jarak di antara mereka pun semakin bertambah. Yujin mengejar Luming beberapa kali tetapi tidak dapat mengejarnya. Dia sangat marah tetapi dia bukan orang biasa. Dia segera tenang. Kalau begitu aku akan membiarkan anak ini hidup lebih lama. Selama aku mendapatkan 2 peta itu dan memperoleh keberuntungan yang ditinggalkan oleh penguasa iblis, Istana Surgawi pasti akan dikalahkan. Bahkan jika aku satu-satunya yang tersisa, aku bisa membunuh semua orang di Istana Surgawi. Saat memikirkan hal ini, kilatan dingin melintas di mata Yujin. Dia berhenti mengejar Luming dan terus berlari menuju puncak gunung. Sejujurnya, dia tidak terlalu peduli dengan kehidupan para jenius iblis lainnya. Bahkan jika mereka semua mati, dia tidak akan peduli. Selama dia mendapatkan 2 peta itu, orang-orang Istana Surgawi tidak akan bisa mendapatkan keberuntungan, dan jika dia mendapatkan keberuntungan, kekuatan tempurnya akan semakin tak terkalahkan. Dalam hal itu, tidak peduli apa yang dilakukan Istana Surgawi, mereka tidak akan bisa menghentikannya. Dia akan memburu orang-orang Istana Surgawi di seluruh dunia. Cepat atau lambat, dia akan membunuh mereka semua dan memenangkan kemenangan ini. Oleh karena itu, kedua bagian peta itu adalah kuncinya. Dia meninggalkan Luming dan bergegas menuju peta itu. Ekspresi Luming berubah. Tentu saja, dia tahu bahwa 2 bagian peta itu adalah kuncinya. Jika Yujin mendapatkan 2 bagian peta itu tidak akan berguna bahkan jika dia membunuh semua iblis lainnya. Oleh karena itu, Luming berlari menuju puncak gunung dari arah lain. Yujin mengandalkan kekuatannya yang besar untuk menyerang maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Di sisi lain, teknik gerakan Luming lebih cepat. Dengan kekuatan tempurnya, dia tidak lebih lambat dari Yujin. Mereka berdua mendekati puncak gunung dari 2 arah yang berbeda. Di kaki gunung, para iblis jahat dan Istana Surgawi bertarung dengan sengit, dan pertempuran yang kacau itu semakin lama semakin intens. Awalnya, setan memiliki keunggulan dalam hal kuantitas dan kualitas. Jika kita kesampingkan semua hal lainnya, Istana Surgawi memiliki kekuatan tempur tingkat atas yang lebih sedikit. Namun, Luming telah membunuh 2 pasukan tempur papan atas berturut-turut. Dalam hal pasukan tempur papan atas, Istana Surgawi lebih unggul.
Mereka memiliki satu orang lebih banyak daripada para iblis. Dengan cara ini, meskipun pihak Istana Surgawi memiliki lebih sedikit orang, setelah pertarungan, mereka tidak dirugikan, malah berada di pihak yang unggul. Di tengah pertempuran, para iblis dan para dewa Istana Surgawi masih tertarik oleh Yujin dan Luming. Orang itu ingin bersaing dengan Yujin untuk mendapatkan token itu. Dia mencari kematian. Yujin pasti akan mendapatkan kedua peta itu. Istana surga akan kalah. Banyak setan yang meraung dalam hati mereka. Di sisi lain, orang-orang di Istana Surgawi diam-diam berdoa agar Luming dapat merebut peta itu. Paling tidak, ia harus merebut peta itu dari Istana Surgawi. Hanya dengan begitu akan ada harapan. Saat mereka bertarung, mereka memperhatikan dua sosok yang bergegas ke puncak gunung, karena kedua orang ini akan memengaruhi seluruh pertempuran. Yujin dan Luming terus menyerang menuju puncak gunung. Semakin dekat mereka ke puncak gunung, semakin banyak monster batu yang muncul, dan mereka pun menyerbu ke arah mereka secara berkelompok. Wus! Luming mengaktifkan teknik angin surgawi secara maksimal. Tubuhnya seperti hantu, seperti angin sepoi-sepoi, seolah-olah tidak berbobot. Dia terus berkedip dan menghindari monster batu satu per satu. Namun, ada terlalu banyak monster batu, dan mereka tidak takut mati, jadi selalu ada beberapa yang tidak dapat dihindari. Mengaum, monster batu iblis mengayunkan tinjunya dan menyerang Luming. Luming melayangkan pukulan dan bertabrakan dengan tinju monster batu itu. Dengan suara keras, tubuh monster batu itu terpental dan menjatuhkan monster batu lain di belakangnya. Benar-benar sulit, Luming bergumam dalam hatinya. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, pukulannya sangat kuat. Bahkan seorang ahli kaisar surgawi tingkat 9 biasa akan terkoyak dan mati di tempat. Namun, monster batu itu hanya terlempar. Beberapa retakan muncul di tinjunya, tetapi tidak meledak. Namun, itu sudah cukup untuk membuat mereka terlempar. Sosok Luming melesat dan dia melompati monster-monster batu itu, terus bergerak maju. Dengan itu, Luming menggunakan kekuatan tempur dan kecepatannya yang kuat untuk bergegas ke puncak gunung. Namun, karena ada terlalu banyak monster batu, tidak mudah untuk mencapai puncak dalam waktu singkat. Kalau tidak, pasukan iblis tidak akan menghabiskan 2 hari dan tidak mencapai puncak. 2 jam kemudian, Luming akhirnya mendekati puncak gunung. Pada titik ini, Luming dapat dengan jelas melihat pemandangan di puncak gunung. Tidak ada apapun di puncak gunung kecuali 2 manik-manik bundar. Ada 2 manik-manik seukuran kepalan tangan, satu hitam seperti tinta dan yang lainnya putih seperti salju. Kedua manik-manik itu ditempatkan bersama-sama, sehingga memancarkan cahaya terang. Sinar cahaya hitam dan putih yang saling bertautan itu berasal dari 2 manik-manik bundar. Ini adalah peta 2 tempat keberuntungan. Manik hitam itu adalah peta tanah ciptaan di sisi iblis. Manik putih adalah peta tanah ciptaan di sisi istana surgawi. Mata Luming bersinar dengan cahaya yang membara. Namun, pada saat berikutnya, ekspresi Luming berubah. Dia melihat Yujin, yang bahkan lebih cepat darinya. Enyah! Yujin meraung. Cahaya bilah pedangnya melesat ke langit, dan beberapa bayangan bilah pedang yang mengerikan melesat keluar. Beberapa monster batu terakhir terlempar, dan satu bahkan terpotong menjadi 2. Asyik! Tanpa monster batu yang menghalanginya, Yujin terbang menuju kedua bola itu. Tidak bagus. Luming meraung dalam hatinya dan menyerang dengan sekuat tenaga. Dia melancarkan lebih dari 10 pukulan berturut-turut, menghantam 7 hingga 8 monster batu, menyebabkan mereka terhuyung mundur. Luming memacu kecepatannya dengan kecepatan penuh. Dalam sekejap, dia telah melewati 7 hingga 8 monster batu. Namun, dia masih sedikit lebih lambat dari Yujin. Tubuh Yujin sudah dekat dengan kedua manik itu. Matanya dipenuhi dengan keserakahan. Kedua peta itu milikku. Kemenangan akan menjadi milikku. Yujin meraung dalam hatinya. Dia mengulurkan cakar iblisnya dan meraih kedua bola itu. Tepat saat dia hendak meraih kedua manik itu mulai bergetar. Cahaya hitam dan putih yang dipancarkannya juga menghilang. Sebuah kekuatan tak terlihat keluar dari kedua manik itu seolah-olah menahan cakar Yujin. Untuk sesaat, cakar iblis Yujin terhalang. Wajah Yujin berubah dan dia meraung, hancurkan. Dia mengerahkan segenap tenaga dalam tubuhnya untuk menyerbu ke arah cakar iblis dan mencakar sekuat tenaga. Asyik! Kedua manik itu bergetar hebat dan kekuatannya seolah-olah telah tersebar. Setelah itu,
Kedua manik bundar itu mengeluarkan dua suara berdenting dan benar-benar terbang ke dua arah yang berbeda. Menjijikkan. Yujin meraung. Sayap iblisnya mengepak liar, dan dia menyerbu ke arah manik hitam itu. Bab 4095 Peta di tangan. Yujin adalah orang pertama yang bergegas menuju manik hitam itu. Sebelum dia mencapainya, dia meraihnya di udara, dan cakar iblis yang besar terbentuk. Cakar itu menutup kekosongan dan menutupi manik hitam itu. Kali ini, manik hitam itu tidak bisa lepas dan ditangkap oleh Yujin. Pada saat ini, mata Luming bersinar dengan kegembiraan. Setelah meledakkan monster batu terakhir, dia melesat keluar dan bergegas menuju White Bat. Manik putih adalah peta istana surgawi. Manik hitam sudah ada di tangan Yujin. Dia harus mendapatkan manik putih. Kamu mencari kematian. Mata Yujin berkedip. Dia berbalik dan menebas Luming dengan pedang iblisnya. Aku tidak bisa menghindar. Luming menunjukkan pandangan yang tegas. Dia bisa menghindari cahaya pedang ini, tetapi dia tidak bisa. Jika dia menghindar, dia akan kehilangan inisiatif. Yujin pasti akan mengambil manik putih itu. Blokir itu. Luming menggeram. Setiap sel dalam tubuhnya bergetar dan seluruh kekuatannya meledak dalam sekejap. Ledakan. Sebuah kekuatan tinju menembus udara dan mengenai pedang Yujin. Keduanya beradu untuk kedua kalinya. Kali ini, Yujin dengan tergesa-gesa menyerang tanpa menggunakan kekuatan penuhnya. Kedua serangan itu bertabrakan di kehampaan dan kemudian menghilang. Namun, serangan pedang Yujin masih lebih kuat. Sisa-sisa kekuatan pedang menebas Luming, menyebabkannya mundur beberapa langkah. Sebuah luka muncul di tubuhnya, hampir membelahnya menjadi dua. Namun, Luming berhasil menahannya. Luming tidak peduli dengan luka-lukanya dan terus berlari menuju manik putih. Jangan pernah pikirkan itu. Yujin meraung dan juga menyerbu ke arah White Bat dengan kecepatan penuh. Teknik penjilidan yang hebat. Pada saat ini, Luming berteriak dan menggunakan salah satu dari 3.000 keterampilan rahasia kuno, keterampilan mengikat yang hebat. Sebuah kekuatan tak terlihat melilit Yujin seperti ular piton. Ki yang tajam menusuk tubuh Yujin, berusaha menguncinya. Tubuh Yujin membeku sesaat. Momen kekakuan itu sudah cukup. Luming berusaha sekuat tenaga untuk meraihnya. Salah satu telapak tangannya membesar dengan cepat dan menyelimuti manik putih itu. Dia meraihnya. Kau cari kematian. Yujin meraung marah. Seluruh tubuhnya bagaikan letusan gunung berapi. Ki iblis mengalir keluar dari setiap pori-pori tubuhnya. Kekuatan mantra pengikat yang hebat itu dengan cepat hancur. Seperti yang diduga, dia hanya bisa menjebakku sesaat. Luming mendesah dalam hatinya. Dia ingin membunuh Yujin, tetapi dia tidak bisa. Meskipun pihak lain telah terikat sesaat, setiap inci tubuh pihak lain dipenuhi dengan kekuatan yang kuat. Bahkan jika dia tidak mengambil manik-manik putih dan menyerang pihak lain secara langsung, akan sulit untuk membunuhnya. Karena itu, Luming tidak ragu-ragu. Dia berbalik dan berlari menuruni gunung. Ledakan. Di belakang mereka, Yujin akhirnya melepaskan diri dari belenggu teknik pengikatan besar dan menyerang Luming. Keduanya bergegas menuruni gunung, satu di depan dan satu di belakang. Kami punya peta, mundur. Luming melolong panjang, suaranya menyebar jauh dan luas. Orang-orang dari Istana Surgawi sangat gembira. Awalnya mereka tidak punya banyak harapan. Lagi pula, kemampuan Luming tidak sebaik Yujin. Akan sesulit naik ke surga untuk mendapatkan peta dari Yujin. Dia tidak menyangka bahwa Luming benar-benar akan mendapatkan peta itu. Ayo pergi. Mundur. Beberapa ahli top dari Istana Surgawi berteriak dan kemudian semuanya mundur. Tentu saja, para iblis tidak ingin membiarkan orang-orang Istana Surgawi lolos begitu saja. Namun, Istana Surgawi memiliki keunggulan dalam hal jumlah ahli tingkat atas, jadi kemunduran mereka sangat lancar. Semua ahli kebanggaan surga dari Istana Surgawi berkumpul bersama dan melancarkan gelombang serangan untuk memblokir serangan para iblis, lalu terbang kembali dengan liar. Luming dan Yujin tiba di kaki gunung dalam waktu singkat. Tekanan di puncak gunung ini sangat kuat, sehingga orang tidak bisa terbang. Namun, saat mereka tiba di kaki gunung, tidak ada tekanan sama sekali. Asyik, Luming melesat ke angkasa dan bergegas menuju ke arah mundurnya para talenta surgawi dari Istana Surgawi. Hentikan dia. Yujin meraung dan memerintahkan para iblis untuk menghentikan Luming. Hentikan anak itu. Hentikan dia. Setan lainnya meraung dan menyerang Luming. Luming tiba-tiba mengubah arahnya dan bergegas ke kanan.
Akan ada lebih sedikit iblis di sini. Tetaplah di sini. Di sebelah kanan, ada juga iblis jahat tingkat tinggi yang tidak lebih lemah dari mayat Luo. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menyerang Lu Ming, mencoba menghentikannya. Selama Yujin datang, Lu Ming tidak akan bisa melarikan diri. Kamu mencari kematian. Tatapan mata Lu Ming berubah dingin dan dia melancarkan pukulan. Kekuatan tinju Lu Ming langsung menghancurkan serangan pihak lain dan kemudian mengeluarkan teknik pengikatan besar. Tubuh iblis jahat kelas atas ini langsung menegang. Dia jauh lebih lemah dari Yujin. Mantra pengikat hebat setidaknya bisa menjebaknya selama beberapa tarikan napas. Rentang beberapa tarikan napas dianggap sangat panjang bagi para jenius seperti Lu Ming dan lainnya. Ledakan. Lu Ming melesat maju dan tubuh iblis itu meledak. Setetes darah roh iblis tertangkap oleh Lu Ming. Namun, iblis itu berhasil menghentikan Lu Ming untuk sementara waktu. Yujin telah tiba dan menebaskan seberkas cahaya pedang. Lu Ming menghindar sekuat tenaga, tetapi ia tidak berhasil menghindarinya sepenuhnya. Kilatan pedang memotong tubuhnya dan membelahnya menjadi dua. Jika tubuh orang biasa terpotong menjadi dua, mereka akan terluka parah atau bahkan mati jika tidak mati. Ini karena kekuatan penghancur dalam cahaya pedang akan langsung memusnahkan jiwa di lautan kesadaran. Namun, tidak ada jiwa di lautan kesadaran Lu Ming. Jiwanya telah tersebar ke setiap sel di tubuhnya. Selama tidak memusnahkan semua sel di tubuh Lu Ming, dia tidak akan mati. Oleh karena itu, kedua bagian tubuhnya tidak berhenti dan terus terbang maju dengan kecepatan tinggi. Dalam proses terbang, kedua bagian tubuhnya secara otomatis saling mendekat dan saling menempel. Ini, monster. Jantung Yujin bergetar hebat. Ia sangat takut pada Lu Ming. Pada saat yang sama, keinginannya untuk membunuh Lu Ming tidak pernah sekuat ini. Dia mengepakkan sayap iblisnya dengan gila dan mengejar Lu Ming. Mereka berdua sangat cepat. Setelah Lu Ming mengeluarkan jurus angin surgawi, ia menghindar dan bergerak di area yang sempit. Ia sangat lincah dan cepat. Ia bahkan lebih cepat dari Yujin. Namun, ia terbang dalam garis lurus. Yujin mengepakkan sayap iblisnya dengan liar dan tidak lebih lambat dari Lu Ming. Mereka berdua, satu di depan dan satu di belakang, dengan cepat melintasi jarak yang jauh. Tidak lama kemudian, ia hampir bertemu dengan banyak kesayangan surga di Istana Surgawi. Cepat, ke barat. Aku sudah menyiapkan formasi di sana. Kita hampir sampai. Kita bisa kabur dari sana. Dong Yuanxing meraung. Para kesayangan surga dari Istana Surgawi terbang ke barat. Ketika mereka melihat Lu Ming dan Yujin, ekspresi mereka berubah. Bab 4096, melarikan diri dan mulai bersiap. Ekspresi para teladan Istana Surga berubah ketika mereka melihat Yujin dan Lu Ming mengejar mereka. Di satu sisi, dia takut dengan kemampuan Yujin. Di sisi lain, dia khawatir dengan Lu Ming. Mereka tidak khawatir tentang kehidupan Lu Ming, mereka lebih khawatir tentang peta di tangan Lu Ming. Peta ini tidak boleh jatuh ke tangan Yujin. Itu adalah harapan terakhir mereka untuk menang. Kita harus melindungi peta. Ya, kita tidak bisa membiarkan peta itu jatuh ke tangan iblis. Mari bantu penggembala awan menangkap Yujin dan mencari kesempatan untuk melarikan diri. Dong Yuanxing dan orang-orang terkuat lainnya menyampaikan suara mereka. Wajah Bunan tampak muram. Meskipun dia sangat enggan membantu Lu Ming, ini terkait dengan kemenangan dan kekalahan Istana Surgawi, serta hidupnya sendiri. Oleh karena itu, saat ini, dia harus membantu meskipun dia enggan. Wus! Beberapa sosok muncul. Mereka adalah Dong Yuanxing, Bunan, dan monster ras iblis. Ketiganya telah berlatih teknik serangan gabungan, sehingga mereka dapat menahan Yujin sampai batas tertentu. Meskipun masih ada beberapa jenius yang tidak lebih lemah dari mereka, mereka tidak memiliki teknik serangan gabungan, sehingga mereka tidak dapat menahan Yujin. Oleh karena itu, mereka terus terbang menuju formasi di barat bersama orang-orang Istana Surgawi. Membunuh. Dong Yuanxing dan dua orang lainnya berteriak dan menggunakan serangan gabungan. Tubuh mereka membentuk lintasan misterius dan berkedip-kedip. Cahaya surgawi meledak dari mereka bertiga dan bergegas menuju Yujin. Pedang Yujin menyerang dan menghancurkan cahaya itu, tetapi tubuhnya juga terhalang. Kalian cari kematian. Niat membunuh Yujin membumbung tinggi saat ia melihat orang-orang Istana Surgawi berani menyerangnya. Ia meraung, dan ki iblis yang ganas mengalir dengan sekuat tenaga saat ia menebas. Ini adalah serangan penuh Yujin.
Jauh lebih kuat dari serangan sebelumnya. Ekspresi Dong Yuanxing dan Bu Nan serius. Menghadapi serangan terkuat Yujin, mereka tidak berani menyerang secara langsung dan hanya bisa bertahan secara pasif. Mereka menggunakan teknik serangan gabungan untuk membentuk cangkang kura-kura purba. Cahaya pedang Yujin mengenai cangkang kura-kura dan membelahnya menjadi dua. Namun, serangan Yujin masih bisa diblok. Ledakan. Aura Yujin berfluktuasi sesaat saat dia menyerang. Lu Ming tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk meninju. Kekuatan tinju melesat keluar dan menghantam Yujin. Penggal dia. Yujin meraung dan menebas kekuatan tinju Lu Ming. Namun, tubuhnya juga sedikit bergoyang dan dia mundur 2 langkah. Kamu mencari kematian. Yujin berteriak. Ki iblisnya tampaknya telah terwujud. Tepat saat dia hendak menebas Lu Ming, Dong Yuanxing dan 2 lainnya melancarkan serangan gabungan. Cahaya surgawi meledak ke arah Yujin. Hal ini membuat Yujin marah. Baik Lu Ming maupun serangan gabungan Dong Yuanxing dan 2 orang lainnya, mereka bukanlah lawannya jika mereka melawannya sendirian. Namun, ketika mereka berdua bergabung, mereka membuatnya sangat terkekang. Ini karena dia tidak bisa mengabaikan serangan dari Lu Ming, Dong Yuanxing, dan yang lainnya. Jika dia mengabaikan mereka, mereka akan menyebabkan kerusakan besar padanya. Dia harus fokus menghadapi mereka. Dengan cara ini, mereka tidak dapat memusatkan seluruh kekuatan mereka pada satu sisi. Dia hanya bisa membagi kekuatannya dan menyerang Lu Ming, Dong Yuanxing, dan yang lainnya pada saat yang bersamaan. Jika kekuatan mereka tersebar, mereka tidak akan mampu menekan pihak manapun. Ledakan. Lu Ming berhasil memblokir suar pedang Yujin. Meskipun dia mundur beberapa langkah, dia tidak lagi terluka parah setelah memblokir satu gerakan. Begitu saja, kubu Lu Ming dan Dong Yuanxing memilih untuk bergerak. Ketika Yujin menyerang, mereka akan fokus pada pertahanan. Kemudian, mereka akan mencari waktu untuk melakukan serangan balik. Untuk sesaat, mereka benar-benar berhasil menahan Yujin. Adapun anggota istana surgawi lainnya, mereka mengambil kesempatan untuk menjauh dan menghilang di barat. Dengan sangat cepat, Lu Ming, Dong Yuanxing, dan yang lainnya telah menemui jalan buntu dengan Yujin selama lebih dari 10 menit. Pada saat ini, Lu Ming, Dong Yuanxing, dan yang lainnya berkomunikasi secara rahasia. Mereka bertarung sambil mundur ke barat. Meskipun mereka dapat menahan Dong Yuanxing, mustahil untuk mengalahkannya. Terlebih lagi, semakin lama pertempuran berlangsung, semakin tidak menguntungkan bagi mereka. Ini karena serangan gabungan Dong Yuanxing dan 2 lainnya menghabiskan banyak energi. Semakin lama pertempuran berlangsung, semakin lemah kekuatannya. Pada akhirnya, mereka pasti tidak akan menjadi lawan Yujin dan serangan gabungan mereka akan hancur. Ini juga karena Lu Ming menahannya. Kalau tidak, Dong Yuanxing dan 2 orang lainnya tidak akan mampu menahan Yujin begitu lama. Akan dianggap baik jika mereka bisa menahannya selama beberapa lusin gerakan. Sialan, kalian semua harus mati. Yujin sangat marah. Semakin dia bertarung, semakin berani dia. Pedang iblisnya menebas, memaksa Lu Ming, Dong Yuanxing, dan yang lainnya untuk bertahan dan mundur secara pasif. Otot-otot tubuhnya membengkak dan tubuhnya menjadi semakin ganas. Apa? Mereka seperti beberapa bintang jatuh, beterbangan saat bertarung, terbang melintasi langit berbintang. Setelah jangka waktu tertentu, kita sudah sampai. Formasi yang aku buat ada di bawah. Kita bisa pergi lewat formasi itu. Kata Dong Yuanxing. Lu Ming melihat ke bawah dan melihat hutan batu. Hutan batu ini adalah formasinya. Suara mendesing. Pada saat ini, 2 lampu pedang lagi menebas Lu Ming dan Dong Yuanxing. Lu Ming mengayunkan tinjunya terus-menerus. Serangan mengerikan itu berkumpul dan akhirnya membentuk tinju yang besar. Tinju itu melesat keluar dan bertabrakan dengan cahaya pedang Yujin. Dengan suara keras, tinju yang dipadatkan Lu Ming meledak. Lu Ming menggunakan kekuatan ledakan itu untuk jatuh ke dasar hutan batu. Di sisi lain, Dong Yuanxing dan yang lainnya juga memadatkan cangkang kura-kura. Di bawah cahaya pedang, cangkang kura-kura itu meledak. Mereka juga menggunakan kekuatan itu untuk jatuh ke dalam hutan batu. Di hutan batu, ada formasi di dalam formasi. Dalam formasi ilusi, ada formasi untuk melarikan diri. Orang-orang istana surgawi jelas telah meninggalkan tempat ini. Begitu Lu Ming dan yang lainnya mendarat, susunan itu diaktifkan dan mereka berhasil meninggalkan tempat itu.
Yujin sangat marah. Dia membombardir hutan batu dan menghancurkannya. Namun, dia kehilangan jejak Lu Ming dan yang lainnya. Brengsek. Yujin meraung, namun setelah beberapa saat, dia perlahan menjadi tenang. Sekarang, aku harus menemukan tanah ciptaan yang ditinggalkan oleh Raja Iblis sesegera mungkin. Aku harus mendapatkan keberuntungan di dalamnya dan kemudian membunuh semua orang di Istana Surgawi. Yujin bergumam, niat membunuh di matanya hampir terwujud. Kemudian, dia mengeluarkan bola hitam dan menyuntikkan ki jahat ke dalamnya. Asyik, seketika, bola hitam itu mulai bergetar. Permukaan bola itu bersinar, dan beberapa pola muncul di atasnya. Garis-garis ini adalah peta. Mata Yujin berkedip saat dia menghafal polanya. Kudengar akan ada rintangan yang dibuat oleh para ahli boneka utama Istana Surgawi di Tanah Ciptaan. Lebih baik bertemu dengan orang lain. Meskipun orang-orang itu tidak berguna, mereka masih bisa memberi bantuan dan membantuku menghemat energi. Yujin bergumam pada dirinya sendiri sebelum pergi menemui iblis lainnya. Kemudian, dia pergi mencari tanah ciptaan yang ditinggalkan oleh penguasa iblis menurut peta. Bab 4097, 4 set baju besi. Pada saat ini, Lu Ming dan kelompoknya sudah muncul di tempat mereka sebelumnya berada. Seperti yang diharapkan, semua penghuni Istana Surgawi ada di sini. Ketika orang banyak melihat Lu Ming dan kelompoknya, mereka segera mengelilinginya dan menatap Lu Ming dengan mata menyala-nyala. Bagaimana? Apakah kamu berhasil menyimpan petanya? Setan tidak mengejar kita, kan? Kerumunan bertanya satu demi satu. Sebuah manik putih muncul di tangan Lu Ming. Semua orang awalnya terdiam, lalu mereka bersorak. Bahkan Dong Yuanxing dan yang lainnya pun bersemangat. Dia telah mendapatkan petanya. Ini adalah peta yang mengarah ke tanah ciptaan yang telah didirikan oleh penguasa surgawi Istana Surgawi. Selama mereka memiliki peta ini, mereka masih memiliki harapan dan kesempatan untuk mengalahkan iblis jahat. Jika tidak, iblis telah menguasai Yujin, dan mereka hanya akan berakhir dengan kegagalan. Kali ini, dia tidak mampu kalah, karena kegagalan hanya akan menyebabkan kematian. Cepat lihat petanya. Kemana arahnya? Seseorang berkata dengan tidak sabar. Lu Ming tidak banyak bicara. Dia menatap Dong Yuanxing dan berkata, "Saudara Dong Yuan, ini petanya. Coba lihat." Dengan itu, Lu Ming melemparkan bola putih ke Dong Yuanxing. Lu Ming kurang lebih berhati-hati. Bola putih ini telah disempurnakan oleh seorang master surgawi dari Istana Surgawi. Jika dia menyuntikkan energi terlarang ke dalamnya, dia takut bahwa master surgawi akan merasakannya. Meskipun mungkin tidak mungkin, mereka harus berhati-hati. Dong Yuanxing terkejut melihat bola putih itu. Dia tampak terkejut karena Lu Ming akan memberikannya padanya. Silakan, Lu Ming tersenyum. Dong Yuanxing mengangguk dan perlahan menyuntikkan kekuatan sucinya ke bola putih. Bola putih itu bergetar, lalu muncul pola di permukaannya, mirip dengan manik hitam milik iblis. Sebuah peta. Mata semua orang berbinar saat mereka memfokuskan pandangan mereka ke sana, mencatat dengan jelas pola-pola yang ada di sana. Setelah beberapa saat, semua orang telah merekam peta tersebut. Jangan menunda lebih lama lagi. Ayo kita berangkat sekarang. Kalau tidak, kita akan mendapat masalah jika iblis jahat itu mendapatkan keberuntungannya terlebih dahulu. Kata Dong Yuanxing. Semua orang mengangguk, tentu saja tidak keberatan. Setelah berdiskusi, mereka meninggalkan tempat itu, mengabaikan sepenuhnya petunjuk peta, dan menuju ke utara. Perjalanan itu tidak singkat, tetapi tidak ada setan yang menghalangi jalan mereka. Mereka terbang dengan kecepatan penuh dan masih sangat cepat. Setelah lebih dari sehari, mereka tiba di daerah datar. Planet ini telah disempurnakan oleh manusia tingkat mesin utama. Planet ini penuh dengan batu-batu yang menonjol dan tempat-tempat datar yang langka. Menurut peta, targetnya ada di sini. Asyik. Pada saat ini, manik-manik putih itu bergetar hebat dan memancarkan cahaya putih. Kemudian, manik-manik putih itu terbang keluar dari tangan Dong Yuanxing dan membesar dengan cepat. Manik-manik itu tenggelam ke dalam tanah dan menghilang. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat berikutnya, tanah mulai bergetar hebat. Mundur. Semua orang terkejut dan mundur. Kaca, kaca. Retakan muncul di tanah, seperti jaring laba-laba, menutupi seluruh tanah. Kemudian, batu-batu di tanah meledak, dan sesosok makhluk besar muncul dari dalam tanah.
Ternyata tanah ciptaan tersembunyi di bawah tanah. Debu dan kerikil memenuhi udara. Setelah beberapa saat, ketika debu dan kerikil telah mengendap, semua orang akhirnya dapat melihat penampakan raksasa ini. Itu sebenarnya adalah sebuah tangga. Anak tangganya berwarna putih bersih. Dari bawah ke atas, ada 9 anak tangga. Setelah 9 anak tangga, ada sebuah panggung. Di atas panggung, ada bola cahaya warna-warni yang mengambang. Mereka dapat melihat dengan jelas bahwa ada satu set baju zirah dalam cahaya itu. Itu adalah satu set baju zirah berwarna perunggu. Dan EBSCP, mata semua orang mulai terbakar oleh hasrat. Baju zirah ini jelas merupakan ciptaan yang ditinggalkan oleh seorang dewa penguasa. Pandangannya mengikuti peron dan menemukan 9 anak tangga lagi. Ada platform lain di puncak 9 anak tangga. Di atas panggung ini, ada juga bola cahaya warna-warni. Di dalam cahaya warna-warni itu, ada juga satu set baju besi. Set baju zirah ini berwarna perak. Itu adalah satu set baju zirah perak. Ini adalah peron kedua, dan belum berakhir. Masih ada peron ketiga. Di atas peron kedua, ada 9 anak tangga lagi, dan di atas 9 anak tangga ini terdapat peron ketiga. Di platform ketiga, ada juga bola cahaya. Di dalam cahaya itu, ada juga baju besi. Itu adalah baju besi emas. Ini belum berakhir. Di peron ketiga, masih ada 9 anak tangga lagi. Setelah itu, ada peron keempat. Di peron keempat, ada juga baju besi. Baju zirahnya berwarna ungu keemasan. Ini akhirnya berakhir. 4 tangga, 4 platform, dan 4 lapis baja. Ini jelas merupakan sebuah keberuntungan yang ditinggalkan oleh sang guru surgawi istana surgawi, dan sudah jelas bahwa semakin tinggi seseorang melangkah, semakin tinggi pula level baju zirahnya. Mengenakan biaya, keberuntungan itu milikku. Banyak orang memperlihatkan cahaya yang menyala-nyala dan tubuh mereka berubah menjadi sinar cahaya saat mereka bergegas menaiki tangga. Namun, saat mereka mendekati tangga, sejumlah besar ki iblis tiba-tiba memenuhi udara. Ki iblis menutupi langit, dan sejumlah besar iblis jahat keluar dari ki iblis. Itu setan. Mungkinkah para iblis telah menyiapkan penyergapan di sini sebelumnya? Banyak orang berteriak kaget. Tidak, setan-setan jahat ini tidak nyata. Mereka tidak hidup. Mereka tidak memiliki aura kehidupan. Mereka hanya terbentuk dari ki setan. Seseorang memperhatikan situasi tersebut. Ya, wasit utama, iblis telah menyiapkan tindakan pertahanan di sini. Seseorang berkata, sebelum mereka masuk, mereka sudah tahu bahwa, hakim utama, iblis akan menyiapkan tindakan pertahanan di tanah ciptaan istana surgawi, dan, hakim utama, istana surgawi akan menyiapkan tindakan pertahanan di tanah ciptaan iblis. Bagaimana kita bisa menerobos pertahanan yang dibuat oleh Raja Iblis? Ekspresi seseorang berubah saat dia berteriak. Tidak perlu panik. Tidak mungkin bagi juri utama untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Jika demikian, tidak perlu menyiapkan tanah ciptaan untuk kompetisi ini. Itu harus berada dalam kisaran yang dapat kita terima. Master surgawi dari istana surgawi pasti telah memeriksanya. Seseorang berkata, semua orang merasa lega. Kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Wasit utama, di pihaknya pasti sudah memeriksa dan tidak akan membiarkan orang-orangnya sendiri menderita. Dapat diduga bahwa kekuatan penghalang kedua tanah penciptaan itu seharusnya serupa. Mengenakan biaya. Setelah hati semua orang tenang, keberanian mereka pun meningkat. Sambil berteriak keras, mereka bergegas menuju tangga. Membunuh. Para iblis jahat yang terkondensasi dari ki iblis juga meraung dan mengayunkan segala jenis senjata, membunuh orang-orang dari istana surgawi. Kedua sisi bertabrakan dan ledakan dahsyat terjadi. Namun, pada saat tabrakan, seseorang meninggal. Beberapa yang lemah dibunuh oleh setan. Tidak baik, setan-setan jahat ini sangat kuat. Mundur, cepat mundur. Banyak orang berteriak dan mundur dengan panik. Awalnya, ada lebih dari 1000 orang di sisi istana surgawi. Tiba-tiba, setidaknya 500 atau 600 orang mundur dengan panik dan mundur dari medan perang. Beberapa ratus orang yang tersisa terus menyerang ke depan. Bab 4098, menuju langsung ke tujuan tertinggi. Beberapa ratus orang yang tersisa kuat-kuat dan setidaknya dapat melawan setan-setan jahat yang terkondensasi dari ki jahat. Namun, ada terlalu banyak iblis jahat dalam ki iblis. Tidak mudah untuk menerobos dan mencapai tangga. Hanya beberapa yang lebih kuat yang mampu terus maju.
Di antara ratusan orang, kecepatan Lu Ming tidak diragukan lagi adalah yang tercepat. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya warna-warni yang cemerlang. Dia tidak melancarkan tinjunya, tetapi setiap kali dia melakukannya, iblis akan meledak dan berubah kembali menjadi ki iblis. Namun, setelah iblis-iblis itu meledak dan berubah menjadi ki iblis, mereka segera mengembun menjadi iblis-iblis baru dan menyerbu ke arah Lu Ming. Setan-setan itu tampaknya tidak dapat dibunuh. Namun, iblis-iblis ini tidak dapat menghentikan Lu Ming. Lu Ming terus bergerak maju, menjauhkan diri dari yang lain. Sesaat kemudian, Lu Ming berhasil menerobos kepungan iblis dan melangkah ke tangga. Lu Ming ingin terbang ke panggung tertinggi tetapi ada kekuatan kuat yang menekannya dan dia tidak dapat terbang. Lu Ming tahu bahwa dia terlalu banyak berpikir. Jika dia bisa terbang langsung ke tingkat tertinggi, tidak perlu membuat tangga ini. Dia patuh mendarat di anak tangga terendah. Saat Lu Ming mendarat di anak tangga pertama, sosok iblis muncul dari anak tangga tersebut. Begitu iblis itu muncul, ia menerkam Lu Ming. Kekuatan tempurnya tidak lemah. Ia memiliki kultivasi Kaisar Surgawi tingkat ke-7. Kaisar Surgawi tingkat ke-7 tentu saja tidak cukup untuk menghadapi Lu Ming. Dengan satu pukulan, iblis itu dikalahkan. Lu Ming maju selangkah dan menaiki anak tangga kedua. Seketika, iblis lain terbentuk. Kali ini, ada 3 iblis. 3 iblis Kaisar Dewa tingkat ke-7. Akan tetapi, bahkan jika mereka adalah 3 iblis Kaisar Surgawi tingkat 7, Lu Ming dapat membunuh mereka dengan satu pukulan. Dengan satu pukulan saja, ketiga setan jahat itu tak mampu memberikan perlawanan dan pun dikalahkan. Lalu, dia melangkah ke anak tangga ketiga. Pada langkah ketiga, 9 iblis Kaisar Dewa tingkat 7 muncul. Sebuah pukulan dilayangkan, dan dia menyerah. Pada langkah keempat, muncullah Kaisar Iblis tingkat 8 yang juga terbunuh dengan sebuah pukulan. Langkah kelima, langkah keenam. Semakin mereka maju, semakin kuat iblis-iblis itu. Pada akhirnya, bahkan ada iblis Kaisar Surgawi tingkat 9. Tentu saja, mereka tetap tidak dapat menghentikan Lu Ming dan dengan mudah dikalahkan. Lu Ming segera melangkah ke peron pertama. Di platform pertama, ada baju besi berwarna perunggu yang tampak luar biasa. Akan tetapi, setelah merenung sejenak, Lu Ming tidak mengambil baju besi itu. Ini hanyalah armor pertama, dan itu pasti yang terlemah. Jika dia ingin mengambilnya, dia tentu akan mengambil yang terkuat. Target Lu Ming adalah baju besi ungu emas di bagian atas. Setidaknya, dia harus mendapatkan baju besi emas. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kesempatan untuk menang. Asyik, Lu Ming terus melangkah maju dan mendarat di bagian baju zirah pertama pada anak tangga kedua. Namun, langkah kedua dan langkah pertama benar-benar berbeda. Tidak ada iblis di anak tangga kedua. Yang ada hanya tekanan. Tekanan yang sangat kuat diberikan pada Lu Ming. Namun, meskipun tekanan itu mengejutkan, tekanan itu masih dalam batas toleransi Lu Ming. Otot-otot Lu Ming sedikit gemetar dan ia menepis tekanan itu. Ia terus melangkah dan mendarat di anak tangga kedua. Tekanan pada langkah kedua tidak diragukan lagi bahkan lebih kuat. Akan tetapi, mereka tetap tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Lu Ming. Ledakan, ledakan, ledakan. Lu Ming melangkah maju selangkah demi selangkah dengan kecepatan konstan hingga mencapai anak tangga terakhir. Tekanan yang kuat memberikan sedikit tekanan pada Lu Ming. Namun, energi terlarang dalam sel Lu Ming meledak dan menerobos tekanan eksternal dalam satu gerakan, melangkah ke platform kedua. Pada saat ini, ada orang lain yang melangkah ke anak tangga pertama. Dong Yuanxing, Bunan. Mereka adalah 6 jenius teratas dengan kultivasi Kaisar Surgawi tingkat 6. Mereka adalah eksistensi yang dapat bertarung 4 tingkat di atas mereka. Keenamnya memiliki kekuatan tempur yang sama, dan mereka mendarat di anak tangga pertama hampir bersamaan. Begitu mereka berenam mendarat di tangga, sesosok iblis muncul di depan mereka masing-masing. Mereka semua adalah Kaisar Dewa tingkat 7. Tentu saja, iblis jahat seperti itu tidak dapat menghentikan mereka. Dengan satu gerakan, iblis jahat di depan mereka pun tercerai-berai. Mereka melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan para setan di atas tidak dapat menghentikan mereka. Tak lama kemudian, mereka tiba di peron pertama. Tatapan ke-6 orang itu tertuju pada baju besi perunggu dan mereka ragu-ragu. Pada akhirnya, mereka berenam bergerak bersamaan, menuju langkah kedua. Target mereka juga adalah baju besi yang ada di platform atas.
Masih ada 3 armor dalam daftar. Mereka menduga bahwa Lu Ming tidak akan tertarik pada armor perak dan tidak akan memilihnya. Dalam hal itu, mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan armor perak. Pada saat ini, Lu Ming sudah mulai bergerak dan menginjakkan kaki di anak tangga ketiga. Tentu saja, baju besi perak bukanlah tujuan Lu Ming. Begitu Lu Ming melangkah ke anak tangga ketiga, api hitam muncul dan menyelimutinya. Itu adalah api iblis dan suhunya sangat tinggi. Lu Ming segera merasakan sakit yang tajam di sekujur tubuhnya. Buka itu. Lu Ming meraung keras dan mengeluarkan kekuatan terlarangnya, berusaha menepis api iblis itu. Namun saat berikutnya, dia terkejut. Ia menyadari bahwa ia tidak dapat mengusir api iblis itu. Api iblis itu menempel di tubuhnya dan terus membakar. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Mungkinkah menaiki tangga ini adalah sebuah ujian tekad saya? Lu Ming bergumam. Kemudian, dia mengumpulkan energinya dan terus melangkah maju. Seperti yang diduga, api iblis di anak tangga kedua lebih kuat. Saat terbakar, rasanya lebih menyakitkan. Bahkan dengan tekad Lu Ming, dia tidak bisa menahan napas. Ini memang merupakan ujian kemauan. Mereka yang tidak memiliki kemauan kuat, pasti tidak akan mampu menahannya. Namun, Lu Ming telah mengalami banyak hal di sepanjang jalan dan tekadnya telah lama kuat. Degup, degup, Lu Ming terus menaiki tangga. Dengan setiap langkah yang diambilnya, kekuatan api iblis semakin kuat, dan rasa sakitnya semakin kuat. Apa yang terjadi setelah itu hampir melampaui batas toleransi orang biasa. Lu Ming menggertakkan giginya dan akhirnya mencapai anak tangga ke-9. Api iblis di anak tangga ini terlalu mengerikan. Api iblis ini tidak akan membakar atau menghancurkan tubuhnya. Itu hanya akan memberinya rasa sakit yang tak berkesudahan. Tubuh Lu Ming sedikit gemetar dan keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Lu Ming terus-menerus menarik napas dalam-dalam dan menahan keinginan untuk mundur. Pada akhirnya, Lu Ming berhasil mencapai anak tangga ke-9 dengan ketekunan yang luar biasa dan tiba di peron ketiga. Di panggung ketiga, ada satu set baju besi emas. Haruskah saya memilih yang ini? Lu Ming ragu-ragu. Sejujurnya, tingkat kesulitan tangga tadi sudah sangat tinggi. Ia hampir mencapai batas kesabarannya sebelum akhirnya melangkah. Tangga berikutnya akan lebih sulit lagi. Bab 4099 terkirim terbang. Lu Ming sedikit ragu-ragu. Hal utamanya adalah dia tidak tahu apakah dia bisa kembali dan mendapatkan baju besi emas jika dia gagal mencapai langkah keempat. Jenius iblis Yujin itu bukan masalah kecil. Jika aku mendapatkan baju besi emas, dia mungkin juga mendapatkan harta karun dengan level yang sama. Kekuatan tempurku lebih rendah darinya, jadi jika kami mendapatkan harta karun yang sama, aku tetap bukan tandingannya. Saat memikirkan ini, tatapan Lu Ming menjadi penuh tekad. Dia memutuskan untuk mengambil risiko. Jika dia ingin menang, dia harus mendapatkan harta karun dengan nilai tertinggi. Hanya dengan begitu dia akan memiliki rasa percaya diri. Setelah melirik baju zirah emas, Lu Ming terus melangkah maju, berjalan menuju anak tangga keempat. Dia tidak memilih baju besi emas. Dong Yuanxing dan yang lainnya sedikit terkejut. Awalnya, mereka mengira Lu Ming akan memilih baju besi emas. Namun, mereka justru memilih baju besi perak. Namun, dia tidak menyangka bahwa Lu Ming akan menyerah pada baju zirah emas dan memilih untuk terus memanjat. Jelas bahwa targetnya adalah baju zirah ungu emas di lantai tertinggi. Mata Dong Yuanxing dan kelima orang lainnya berkedip beberapa kali, lalu mereka bergerak bersamaan, berjalan menuju anak tangga ketiga. Melihat Lu Ming telah menyerah pada baju besi emas, mereka segera mengarahkan pandangan mereka pada baju besi emas. Dong Yuanxing dan 5 orang lainnya melangkah ke anak tangga ketiga. Seperti Lu Ming, mereka juga terbakar oleh api iblis dan menderita kesakitan yang luar biasa. Mereka mengertakkan gigi dan bertahan. Lebih jauh ke belakang, ada juga perubahan. 5 atau 6 orang telah melangkah ke anak tangga pertama dan bahkan mencapai peron pertama. Kelompok ini termasuk Ling Yuwei dan Yuan Wen. Selama kurun waktu ini, Yuan Wen terus-menerus bertarung melawan para iblis jahat, potensinya dan membuat terobosan dalam kultivasinya, mencapai alam kaisar dewa tingkat keempat. Dengan kemampuannya bertarung di 5 level, tidak akan sulit baginya untuk melewati langkah pertama. Setelah mencapai peron pertama, Ling Yuwei dan Yuan Wen bahkan tidak melihat baju besi perunggu dan langsung menuju ke anak tangga kedua. Mata orang-orang yang tersisa berkedip beberapa kali,
Lalu mereka berjalan menuju baju besi perunggu pada saat yang sama. Lebih jauh lagi, ada Luming dan keenam jenius lainnya. Mereka tahu bahwa mereka pasti tidak akan mendapatkan bagian dari baju besi di atas. Oleh karena itu, target mereka adalah baju besi ini. Namun di saat berikutnya, mereka semua berhenti dan saling mengamati, memperlihatkan ekspresi waspada. Hanya ada satu baju zirah, tetapi ada 4. Bagaimana mereka akan membaginya? Semuanya, kita memperoleh baju besi ini terutama untuk melawan iblis dan memenangkan kemenangan ini. Setelah pertempuran, kita mungkin tidak dapat menyimpan baju besi ini untuk diri kita sendiri. Mengapa kalian semua tidak membantu saya dan membiarkan saya memilikinya? Salah satu wanita muda itu berkata, "Kau benar, sama saja jika kau serahkan padaku." Pemuda lainnya segera berkata, "Menurutku, aku lebih cocok. Saya pikir itu cocok untuk saya." Dua pemuda lainnya tidak menyerah. Meskipun ia mungkin tidak dapat menyimpan baju zirah itu setelah perang, ia pasti akan mendapatkan lebih banyak penghargaan dengan membunuh lebih banyak iblis dengan baju zirah itu. Ketika saatnya tiba, ia pasti akan mendapatkan lebih banyak penghargaan. Tentu saja mereka tidak akan menyerah. Asyik. Tiba-tiba, wanita yang berbicara pertama kali bergerak dan menerkam ke arah baju besi perunggu. Jangan pernah pikirkan itu. Baju besi perunggu itu milikku. 3 pemuda lainnya juga bergegas menuju prajurit berbaju besi perunggu. Keempat master langsung terlibat dalam pertempuran sengit. Mereka yang bisa mencapai tahap ini bukanlah orang lemah. Keempat ahli semuanya memiliki kekuatan tempur tingkat ke-9 dari ranah Kaisar Surgawi. Pertarungan itu sangat sengit. Namun, pada akhirnya, ada seorang pemuda yang lebih kuat. Setelah membayar harga beberapa luka, dialah yang pertama kali mencapai baju besi perunggu. Itu punyaku. Pemuda itu sangat gembira, lalu mengulurkan tangan untuk meraih baju besi perunggu itu. Akan tetapi, saat telapak tangan pemuda itu mendekati baju besi perunggu itu memancarkan gelombang dahsyat dan melemparkan pemuda itu. Pemuda itu mundur selusin langkah dan meraung tak percaya. Bagaimana mungkin? 3 orang lainnya sangat gembira. Wanita itu selangkah lebih maju dan juga meraih baju besi perunggu, tetapi dia juga terpental kembali oleh kekuatan baju besi perunggu itu. Kali ini, 2 orang yang tersisa tertegun dan berhenti bergerak. Mungkinkah baju besi ini akan memilih orang-orangnya? Salah satu dari mereka berkata, "Mari kita coba dulu." Orang ketiga melangkah maju dan mencoba meraih baju besi perunggu. Yang lain tidak menghentikannya. Namun, orang ketiga juga terpental oleh kekuatan baju besi perunggu. 3 orang berturut-turut seperti ini, dan orang keempat tidak memiliki banyak kepercayaan diri. Namun, dia tidak akan menyerah jika dia tidak mencoba. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk meraih baju besi perunggu, tetapi dia tetap terlempar. "Saya tidak percaya." Pemuda pertama yang terlempar berteriak. Ia tidak mau kalah begitu saja. Ia terus meraih baju besi perunggu, tetapi hasilnya sama seperti sebelumnya. Ia juga terlempar, tetapi tidak mengalami kerusakan apapun. Kemudian, yang lain mencoba lagi, tetapi hasilnya sama saja. Mereka semua terpental. Pada saat ini, Luming telah melangkah ke anak tangga keempat. Langkah keempat benar-benar berbeda dari langkah sebelumnya. Saat Luming melangkah ke anak tangga pertama di tahap keempat, tiba-tiba muncul iblis besar di benaknya. Setan jahat ini sangat menakutkan dan memancarkan aura yang mengerikan. Mungkinkah ini seorang guru iblis? Hati Luming bergetar. Mata iblis raksasa itu bagaikan kilat. Ia melotot ke arah Luming dan meraung, "Turun." Saat dia berteriak, dia memancarkan tekanan yang mengerikan. Seolah-olah semua makhluk hidup harus berlutut di depannya. Pada saat yang sama, ada kekuatan dahsyat yang bekerja pada tubuh Luming. Tubuh Luming bergetar hebat. Ia berada di bawah tekanan yang sangat besar dan hampir memuntahkan seteguk darah. Namun, akhirnya diblokir oleh Luming. Hah, tekanan yang kuat sekali. Mata Luming dipenuhi dengan keterkejutan. Tekanan yang diberikan setan raksasa itu tidak hanya efektif pada pikiran, tetapi juga pada tubuh. Itu adalah tekanan ganda dari jiwa dan raga. Tanpa kekuatan, tekad, dan semangat pantang menyerah, seseorang akan menyerah terhadap tekanan ini. Namun, Luming memiliki tubuh terlarang dan melakukan hal-hal terlarang. Bagaimana mungkin dia menyerah pada orang lain? Bahkan jika pihak lain adalah eksistensi tingkat Master Iblis, dia tidak akan menyerah.
Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat membuatku menyerah, bahkan penguasa iblis sekalipun. Lu Ming meraung dalam hatinya. Langkahnya sangat mantap. Dia melangkah maju dan melangkah ke anak tangga kedua. Pada langkah kedua, iblis besar itu terus meraung dalam benaknya, turun. Tekanan kali ini lebih kuat daripada sebelumnya. Tubuh Lu Ming bergetar lebih hebat lagi. Bahkan jantungnya pun bergetar. Akan tetapi, sorot mata Lu Ming masih dipenuhi dengan kilatan yang tak kenal ampun dan tak tergoyahkan. Wah, dia melangkah maju lagi. Langkah ketiga, langkah keempat, langkah kelima. Lu Ming terus melangkah dan mencapai anak tangga ke-6. Bab 4100, pertarungan antara 6 ahli hebat. Semakin tinggi tangga yang kita lalui, semakin mengerikan pula tekanan dari iblis raksasa itu. Pada akhirnya, Lu Ming mendapat ilusi bahwa ia benar-benar menghadapi seorang ahli iblis. Keberadaan utama di level boneka pastinya adalah para ahli teratas di alam semesta purba. Siapapun dari mereka dapat disebut sebagai penguasa. Di seluruh alam semesta purba, kecuali istana surgawi, hanya 100 ras teratas yang memiliki keberadaan utama di level boneka. Terlebih lagi, banyak ras hanya memiliki satu dari mereka. Sebagai kekuatan inti, mereka biasanya tidak akan mengambil tindakan. Orang seperti ini tidak diragukan lagi berada di puncak miliaran makhluk hidup. Dia berada tinggi di atas dan memandang ke bawah ke seluruh alam semesta. Tekanan yang dimiliki orang semacam ini sangat mengerikan. Jika dia sengaja memancarkan tekanannya, orang biasa bahkan tidak akan mampu berdiri di depannya dan akan berlutut karena takut. Tentu saja, aura penguasa iblis yang muncul di tangga tidak mungkin merupakan aura penuh penguasa iblis. Itu hanya sebagian kecil. Jika tidak, Lu Ming tidak akan mampu menahannya, tidak peduli seberapa bertekad dan pantang menyerahnya dia. Perbedaan levelnya terlalu besar. Meski begitu, Lu Ming sudah berada di bawah tekanan besar. Wah, setelah itu, Lu Ming melangkah maju dan mendarat di anak tangga ke-7. Tekanan dari Raja Iblis di tangga ini bahkan lebih mengerikan. Tubuh Lu Ming bergejolak hebat, dan tetesan darah merembes keluar dari pori-porinya. Yang paling menakutkan adalah tekanan pada pikirannya, yang bahkan lebih besar daripada tekanan pada tubuhnya. Lu Ming merasa seperti seekor semut yang menatap naga surgawi. Perasaan tidak berdaya menyebar dari hatinya, dan pikiran yang tidak terkalahkan muncul di dalam hatinya. Tidak, sekuat apapun dia, itu hanya sementara. Selama aku terus maju selangkah demi selangkah, cepat atau lambat aku akan menyusulnya dan bahkan menginjaknya. Ketika aku pertama kali mulai berlatih, Kaisar bela diri Di Yi sangat agung dan perkasa, seolah-olah dia tak terkalahkan. Namun pada akhirnya, dia tetap mati di tanganku. Setelah itu, ketika aku menuju ke alam surga, aku merasa bahwa ras dewa jahat tidak terkalahkan dan para dewa tidak ada tandingannya. Namun, bukankah aku tetap mengalahkan mereka pada akhirnya? Setelah datang ke alam semesta purba, aku merasa bahwa para raja dewa tak tertandingi, tetapi bagaimana dengan sekarang? Siapakah para raja dewa di hadapanku? Asal aku diberi cukup waktu, akan kukalahkan semua master surgawi, master iblis, dan tuan surgawi. Lu Ming meraung dalam hatinya. Tatapan matanya yang awalnya goyah, sekali lagi menjadi penuh tekad dan pantang menyerah. Dia telah menciptakan banyak keajaiban di sepanjang jalan. Dia telah mengalahkan banyak musuh yang kuat dan menempuh banyak jalan yang berliku. Pikiran dan hatinya yang tak terkalahkan telah lama tak tergoyahkan. Dia dengan paksa menahan tekanan pada anak tangga ke-7 dan melangkah lagi ke anak tangga ke-8. Setelah beberapa kali berusaha, ia menahan tekanan pada anak tangga ke-8 dan melangkah ke anak tangga ke-9. Tekanan pada langkah ke-9 terlalu mengerikan. Seolah-olah seorang guru iblis sejati telah muncul. Tekanan yang tak terbatas hampir membuat Lu Ming berlutut. Kali ini, dia hampir berlutut. Kakinya tertekuk dan darah merembes keluar dari tubuhnya. Dia bahkan bisa merasakan retakan muncul pada pelindung tulangnya. Aku tidak akan menyerah. Lu Ming mengangkat kepalanya dan berteriak. Matanya terbuka lebar karena marah. Rambut hitam panjangnya berkibar di udara. Tubuhnya yang awalnya membungkuk, kembali tegak. Wah! Lu Ming mengangkat kaki kanannya, gemetar. Ia tampaknya telah menggunakan seluruh tenaganya dan akhirnya melangkah ke peron. Ketika Lu Ming melangkah ke panggung, sosok iblis besar dalam benaknya langsung menghilang. Tekanan pada tubuh dan pikiran Lu Ming juga menghilang tanpa jejak. Dengan bunyi plop, Lu Ming duduk di tanah dan terengah-engah.
Dia hanya terlalu lelah saat ini. Setelah waktu yang lama, Lu Ming akhirnya pulih dan melihat ke bawah. Di bawah mereka, Dong Yuanxing dan 6 ahli lainnya masih berada di anak tangga ketiga, menjalani ujian api iblis. Agar mereka bisa mencapai prestasi seperti sekarang, mereka tentu saja bukan bunga di rumah kaca. Bunga di rumah kaca tidak mungkin bisa mencapai prestasi seperti itu. Sepanjang perjalanan, mereka juga telah melewati banyak kesulitan, dan tekad mereka juga sangat kuat. Pada saat ini, mereka semua telah mencapai langkah ke-9 dari langkah ketiga. Meskipun mereka merasa sangat sulit, pada akhirnya, mereka semua melangkah ke platform ketiga satu demi satu. Kemudian, mereka menatap baju besi emas itu dengan mata membara. Lalu mereka saling memandang dengan ketakutan. Ada 6 orang, tetapi hanya ada satu set baju besi emas. Bagaimana mereka akan membaginya? Baju zirah di sini tampaknya dapat memilih target mereka sendiri. Kalian semua telah melihat baju zirah perunggu di bawah ini. Bahkan jika kita bersaing, itu mungkin tidak berguna. Mengapa kita tidak bergiliran untuk mencoba? Dong Yuanxing menyarankan. Oh, kalau begitu siapa yang pertama? Kata Bunan acuh tak acuh. Suasana kembali hening. Semua orang ingin menjadi yang pertama naik. Sejujurnya, bakat dan kekuatan mereka berenam hampir sama, jadi siapa yang lebih lemah dari siapa? Jika baju zirah emas memilih salah satu di antara mereka, ia bisa saja memilih orang lain. Tidak ada seorang pun yang ingin tertinggal dari yang lain. Bagaimana kalau begini, mari kita undi siapa yang akan maju lebih dulu. Jika kita bertarung dan kalah, iblislah yang akan diuntungkan. Dong Yuanxing menyarankan. Baiklah, saya tidak keberatan. Saya juga tidak keberatan. Yang lainnya berpikir sejenak lalu mengangguk setuju. Mereka adalah pasukan tempur teratas Istana Surgawi. Jika baju zirah emas rusak dalam pertempuran, itu akan sangat merugikan Istana Surgawi. Ini bukan sesuatu yang ingin mereka lihat, jadi mereka hanya menggunakan metode undian. Dengan cepat sekali, pengundian pun selesai. Haha, aku yang pertama. Bunan tertawa. Dia mengundi dan menjadi orang pertama yang mencoba, yang membuatnya sangat gembira. Deg-degan, dia melangkah maju ke bagian depan baju besi emas dan mengerahkan segenap tenaganya untuk meraihnya. Asyik, seketika, baju zirah emasnya bergetar pelan, lalu muncul sebuah tenaga dahsyat yang langsung mendorong Bunan mundur. Tidak mungkin, bagaimana mungkin? Bunan meraung, merasa sulit menerima kenyataan bahwa dia sebenarnya telah gagal. Saya tidak percaya, saya ingin mencoba lagi. Bunan meraung dan ingin menyerang ke depan lagi, tetapi di depannya, beberapa sosok lagi tiba-tiba muncul, dan aura yang kuat menyerbu ke arahnya. Bunan, kamu ingin membatalkan perjanjian itu. Kata setan itu dengan dingin. Bunan hanya bisa terdiam, wajahnya menampakkan ekspresi tak terima. Namun, di hadapan orang-orang ini, dia tidak bisa bersikap sombong. Orang-orang ini semuanya adalah para jenius yang tak tertandingi dari 10 ras teratas. Status mereka tidak lebih lemah darinya. Meskipun Dong Yuanxing tidak berasal dari 10 ras teratas, dia tetaplah monster dari ras kura-kura dewa. Kura-kura dewa di dunia ini tak tertandingi dalam formasi sihir rahasianya. Meskipun bukan salah satu dari 10 ras teratas, ia berada di peringkat ke-15 dan statusnya tidak jauh lebih rendah dari mereka. Orang-orang ini tidak takut padanya. Dia hanya bisa diam di tempat. Sekarang giliranku. Yang kedua adalah si jenius tertinggi dari suku Sein Tempur. Dia melangkah maju dan tiba di depan baju besi emas sambil mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Bab 4101 sukses, masing-masing memiliki keuntungannya sendiri. Si jenius tak tertandingi dari suku Sein pertempuran juga mencoba merebut baju zirah emas. Namun, hasilnya sama dengan Bunan, dia juga terlempar. Orang kedua gagal, akibatnya wajah orang lain pun ikut menjadi jelek. Bunan dan para jenius tingkat iblis dari suku Sein pertempuran tidak lebih lemah dari mereka dalam hal bakat bawaan dan kekuatan tempur. Namun, mereka telah gagal satu demi satu. Mungkinkah mereka juga akan gagal? Yang ketiga, Dong Yuanxing, gagal. Keempat, kelima, dan keenam. Pada akhirnya, mereka berenam bergantian naik, namun tanpa ada yang terkecuali, mereka semua gagal. Apa yang terjadi? Jadi kita tidak bisa mendapatkan baju zirah ini. Kata Bunan dengan enggan. Sejauh ini, belum ada seorang pun yang mendapatkan baju besi itu.
Tidak seorang pun dari mereka yang berhasil dengan baju besi perunggu. Namun jika mereka tidak bisa mendapatkannya, apa gunanya para penguasa surgawi di istana surgawi mendirikan tanah keberuntungan seperti itu? Selanjutnya, Bunan dan yang lainnya tidak mau menyerah sehingga mereka bergantian mencoba lagi, tetapi tetap saja gagal. Pada saat ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Luming. Mereka ingin melihat apakah Luming dapat berhasil. Mereka semua gagal. Luming juga cukup terkejut. Tiba-tiba dia merasa sedikit tidak yakin. Karena dia sedikit bingung dengan apa yang sedang terjadi. Apakah perjalanan ini akan sia-sia? Akan tetapi, karena ia sudah muncul, ia tentu harus mencobanya. Sekarang Luming hampir pulih, dia berdiri dan berjalan menuju baju besi emas ungu. Kekuatan terlarang itu menutupi seluruh tubuhnya, dan dia mengulurkan tangan untuk meraih baju besi ungu emas. Saat telapak tangan Luming dekat dengan baju besi ungu emas, dia merasakan sedikit getaran dari baju besi ungu emas itu dan gelombang energi melonjak ke arahnya. Akan tetapi, begitu kekuatan itu mendekati telapak tangannya, kekuatan itu segera ditarik kembali dan menghilang tanpa jejak. Luming meraih baju besi ungu emas dan memegangnya di tangannya. Saya dapat. Di bawah, Dong Yuanxing dan yang lainnya tercengang. Menjijikkan. Terutama Bunan, dia sangat tidak senang. Mereka bahkan tidak bisa mendapatkan baju besi emas, tetapi Luming dapat dengan mudah mendapatkan baju besi emas ungu tingkat tinggi. Jelas siapa yang lebih baik. Apakah Anda ingin menggunakannya? Setelah mendapatkan baju besi emas ungu, Luming kembali dilanda dilema. Ini adalah baju besi peninggalan Dewa Langit. Jika dia memakainya, dia harus menyuntikkan kekuatan terlarang ke dalam baju besi itu. Apakah Dewa Langit akan merasakannya? Sebenarnya, kamu tidak perlu merasa begitu bimbang. Jika kamu dapat dirasakan dengan mudah, mengapa kereta terbang itu membiarkanmu datang ke istana surgawi? Tidak mudah untuk merasakan energi terlarang kecuali kamu bersentuhan dengannya. Kata Bon. Itu benar. Luming mengangguk. Sosok di alam Dewa Langit terlalu menakutkan. Luming tidak dapat menghindarinya dan harus lebih berhati-hati saat menghadapi orang seperti itu. Seketika, Luming menyalurkan energi terlarang ke dalam baju besi ungu emas. Seketika, baju besi ungu emas itu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Baju besi itu berubah menjadi sinar cahaya ungu emas dan terbang ke tubuh Luming. Baju besi ungu emas segera muncul di permukaan tubuh Luming, menutupinya. Kekuatan ini, Luming dapat merasakan bahwa suatu kekuatan yang sangat dahsyat telah muncul dalam tubuhnya. Kekuatan ini berasal dari baju besi ungu emas. Pada saat itu, Luming merasa bahwa dia bisa membunuh Dewa Kaisar dengan satu pukulan. Yujin, aku tak sabar untuk bertarung denganmu lagi. Luming bergumam, semangat juangnya kuat. Aku benar-benar melakukannya. Ketika yang lain melihat Luming mengenakan baju besi ungu emas dan tampak agung, mereka terkejut, senang, dan cemburu. Mudah untuk memahami kecemburuan. Mereka sangat gembira karena Luming berasal dari istana surgawi. Sekarang setelah ia memperoleh armor tingkat tertinggi, peluang mereka untuk menang melawan iblis telah meningkat pesat. Bagaimanapun, ini adalah hal yang baik. Pada saat yang sama, ini adalah sinyal bahwa armor ini dapat dikumpulkan. Pasti ada yang salah dengan kegagalan sebelumnya. Pada saat itu, Ling Yuwei dan Yuan Wen telah tiba di peron kedua. Setelah sampai di peron kedua, Yuan Wen melihat baju besi perak dan baju besi emas. Ia lalu melanjutkan langkahnya ke peron ketiga. Ling Yuwei, di sisi lain, berpikir sejenak dan tidak melanjutkan ke atas. Dia tahu betul bahwa dalam hal bakat, dia jelas bukan tandingan Yuan Wen. Berdasarkan pengamatannya, baju zirah itu kemungkinan besar akan dipilih oleh mereka yang memiliki bakat tinggi. Itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan tempur. Hal ini dapat dilihat dari kegagalan Dong Yuanxing, Bunan, dan lainnya. Jika dia harus bersaing dengan teks asal Dewa Perang, dia mungkin tidak sebanding dengannya. Oleh karena itu, dia hanya tinggal di platform kedua dan berjalan menuju baju besi perak. Dia mengulurkan tangannya dan meraihnya. Sama seperti ketika Luming meraih baju besi ungu emas, baju besi perak memancarkan jejak fluktuasi di awal. Kemudian, fluktuasi menghilang dan baju besi perak ada di tangannya. Itu sukses. Yang lainnya membelalakan matanya karena terkejut. Sukses lainnya, Dong Yuanxing, Bunan, dan yang lainnya dipenuhi dengan rasa iri dan cemburu. Mereka tidak bisa mendapatkan baju besi emas,
dan sekarang baju besi perak telah diambil. Mungkinkah mereka hanya bisa mendapatkan baju besi perunggu? Mereka tidak mau menyerah dan mencoba mendapatkan kembali baju zirah emas, tetapi hasil akhirnya tetap gagal. Jelas, mereka yang berhasil hanya akan berhasil pada percobaan pertama. Jika mereka tidak berhasil pada percobaan pertama, maka tidak ada kesempatan. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara langkah kaki terus terdengar. Dewa tempur Yuan Wen masih menuju ke panggung ketiga. Api iblis menyelimuti seluruh tubuhnya, tetapi tidak dapat melenyapkan keinginan dan semangat juangnya. Akhirnya dia melangkah ke platform ketiga dan berjalan menuju baju besi emas. Bunan dan yang lainnya tidak menghentikannya. Yuan Wen meraih baju besi emas itu, tetapi baju besi itu tidak memantul. Dia berhasil menangkapnya. Itu sukses. Seperti yang diduga, ini ada hubungannya dengan bakat. Seseorang bergumam. Mereka tentu tahu tentang bakat Yuan Wen, dewa pertempuran. Dia adalah yang pertama dalam peringkat 100 kaisar semut teratas dan sosok yang tak tertandingi. Tentu saja, ujian ini tidak sepenuhnya bergantung pada bakat seseorang. Kemampuan bertarung seseorang juga merupakan bagian dari ujian ini. Tanpa tingkat kekuatan tempur tertentu, mereka bahkan tidak akan mampu menerobos iblis yang terkondensasi dari ki iblis. Selain itu, langkah pertama adalah menguji kekuatan tempur seseorang. Seseorang setidaknya memerlukan kekuatan tempur kaisar surgawi tingkat ke-9 untuk melewati langkah pertama. Tanpa tingkat kekuatan tempur tertentu, hal itu tidak ada gunanya, tidak peduli seberapa tinggi bakat seseorang. Dengan cara ini, baju besi emas ungu, emas, dan perak semuanya memiliki pemilik. Sekarang, yang tertinggal hanyalah baju besi perunggu. Dong Yuanxing dan 5 orang lainnya saling berpandangan, lalu bergegas turun pada saat yang sama. Mereka bergegas menuruni tangga tingkat ketiga, dan tiba-tiba api iblis menyebar dari tangga. Namun, saat mereka turun, kekuatan api iblis itu perlahan melemah. Mereka bergerak sangat cepat dan segera tiba di peron kedua. Kemudian, mereka melanjutkan perjalanan ke peron pertama. Keempat pemuda di peron pertama segera mundur. Ayo kita serang bersama. Siapapun yang bisa mendapatkannya akan mendapatkannya. Dong Yuanxing berkata sambil meraih baju besi perunggu. 5 orang lainnya juga melakukan gerakan pada saat yang sama, mencoba meraih baju besi perunggu.